Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amilda dari kelas 25A, Prodi Teknik Komputer Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum elektronika saya mengenai rangkaian klipper dan klamper berbasis simulasi Falstad. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana cara merancang, mensimulasikan dan menganalisis karakteristik pemotongan serta penggeseran sinyal AC menggunakan komponen dioda, kapasitor, dan resistor. Sebelum masuk ke simulasi, mari kita pahami dulu teori dasarnya. Yang pertama adalah rangkaian klipper atau pemotong sinyal. Rangkaian ini berfungsi untuk memotong sebagian amplitudo sinyal input agar tidak melebihi nilai tertentu saat dioda mengalami forward bias. Arus akan dihantarkan sehingga sinyal dipotong. Sebaliknya, saat reverse bias, sinyal akan dilewatkan. Rangkaian ini sangat berguna untuk membatasi tegangan dan memproteksi rangkaian elektronik. Yang kedua adalah rangkaian klamper atau penggeser sinyal. Berbeda dengan klipper yang memotong, klamper hanya menggeser level DC sinyal ke atas atau ke bawah tanpa mengubah bentuk gelombang aslinya. Komponen utamanya melibatkan kapasitor yang akan menyimpan muatan saat dioda konduksi lalu bertindak sebagai sumber DC tambahan. Sekarang mari kita lihat hasil simulasinya pada software Falstad Circuit Simulation. Langkah-langkah pada percobaan 1. Klipper paralel, kita menguji beberapa kondisi ketika menggunakan dioda positif tanpa bias. Sinyal puncak positif terpotong pada tegangan tambah 0,7 volt yang merupakan tegangan drop dioda silikon nyata. Sedangkan saat dioda dibalik menjadi negatif, bagian bawah gelombang terpotong pada kurang 0,7 volt. Menariknya, saat kita menambahkan tegangan referensi atau biased klipper, kita mengatur titik potongnya. Contohnya pada bias positif tambah 3 volt, gelombang terpotong tepat di tambah 3,7 volt. Hasil simulasi ini sangat akurat, dengan tingkat error kurang dari 2% jika dibandingkan dengan teori praktis. Sekarang, mari kita lihat hasil simulasinya pada software Falstad Circuit Simulation. Selanjutnya, pada percobaan 2, rangkaian klamper. Di sini nilai konstanta waktu yaitu tau sama dengan R kali C memegang peran yang sangat penting. Ketika resistor beban bernilai besar yaitu 100 kilo ohm, konstanta waktunya adalah 100 milisekon. Karena nilai T jauh lebih besar dari periode sinyal yang hanya 20 milisekon. Kapasitor mampu mempertahankan muatannya sehingga seluruh gelombang tergeser sempurna ke atas. Namun, perhatikan saat resistor beban diturunkan menjadi 1 kilo ohm, konstanta waktunya mengecil menjadi 1 milisekon. Akibatnya, kapasitor terlalu cepat kehilangan muatan dan muncul fenomena distorsi kemiringan gelombang atau yang disebut dengan Till effect. Bisa kita lihat hasil percobaan 2. Implementasi nyata dari kombinasi rangkaian ini sangat penting dalam standar industri elektronika, khususnya sebagai sistem pengkondisian sinyal dan proteksi. Misalnya, jika kita memiliki sensor analog dengan tegangan AC berkisar antara negatif 12 V hingga positif 12 V, kita tidak bisa langsung menghubungkan ke pin ADC mikrokontroller seperti SP32 karena rentang amannya hanya 0 sampai 3,3 V. Dengan menggabungkan rangkaian klamper untuk menggeser sinyal serta klipper paralel untuk membatasi tegangan maksimum, kita bisa memproteksi pin ADC mikrokontroller dari kerusakan akibat tegangan berlebih. Bisa kita lihat pada tabel 1 data hasil pengamatan untuk rangkaian klipper. Di sini kita menguji 4 kondisi berbeda dengan tegangan input puncak sebesar 10 volt atau 20 volt puncak ke puncak.
Pertama, pada kondisi tanpa bias dengan dioda positif, bagian puncak positif gelombang berhasil dipotong sehingga tegangan keluaran maksimum Vout maksimal hanya mencapai positif 0,7 volt, sedangkan bagian negatifnya tetap utuh di negatif 10 volt. Kedua, saat dioda dibalik menjadi dioda negatif, anoda di atas, kondisinya dibalik bagian positifnya utuh hingga positif 10 volt. Namun bagian negatifnya terpotong di negatif 0,7 volt. Nilai 0,7 volt ini merupakan karakteristik voltage drop dari dioda silikon. Ketiga dan keempat adalah pengujian biased Clipper. Ketika kita berikan tegangan referensi positif 3 volt pada Clipper positif, level pemotongan bergeser ke atas menjadi positif 3,7 volt. Begitu juga saat diberikan bias negatif 3 volt pada Clipper negatif, gelombang terpotong di level negatif 3,7 volt. Ini membuktikan bahwa dengan menambahkan tegangan bias, kita bisa mengatur sendiri di level mana sinyal tersebut ingin kita potong. Selanjutnya, mari kita beralih ke tabel 2 yang menyajikan hasil pengamatan rangkaian klamper. Di sini kita menganalisis pengaruh konstanta waktu tau sama dengan R kali C terhadap kestabilan pergeseran sinyal. Pada kondisi klamper positif tanpa bias, dengan resistor beban standar 100 kilo-ohm, nilai konstanta waktunya adalah 100 milisekon. Hasilnya, gelombang bergeser sempurna ke arah positif dengan Vout maksimum mencapai positif 20 volt dan batas bawahnya terkunci di 0 volt, menghasilkan nilai rata-rata DC sebesar positif 10 volt. Namun, perhatikan kondisi kedua saat kita menggunakan resistor rendah sebesar 1 kilo-ohm, konstanta waktunya turun drastis menjadi 1 milisekon. Akibatnya, penggeseran tidak optimal. Vout maksimum hanya positif 16 volt dan batas bawahnya bocor hingga negatif 4 volt. Inilah yang menyebabkan terjadinya Thiel effect atau kemiringan gelombang karena muatan kapasitor cepat habis. Terakhir, pada biased Clamper positif dengan tegangan referensi positif 2 volt dan resistor 100 kilo-ohm, seluruh gelombang berhasil diangkat lebih tinggi lagi. Batas bawahnya terkunci tepat di positif 2 volt dan batas atasnya mencapai positif 22 volt dengan rata-rata DC sebesar positif 12 volt. Jika kita bandingkan hasil simulasi ini dengan perhitungan teori di atas kertas, hasilnya sangat memuaskan. Sebagai contoh, pada Clipper positif, nilai Vout maksimum berdasarkan teori praktis dioda silikon adalah 0,7 volt. Di simulator Fallstadt kita mendapatkan nilai 0,69 volt menggunakan rumus persentase error. Devisi atau kesalahan yang terjadi hanya sebesar 1,43%. Secara keseluruhan, untuk semua kondisi rangkaian, persentase error berada di bawah 2%. Hal ini membuktikan bahwa model dioda yang ada pada simulator Fallstadt sudah mempresentasikan karakteristik komponen dioda nyata di laboratorium dengan sangat baik dan akurat. Sebagai kesimpulan, praktikum ini berhasil membuktikan karakteristik dioda sebagai komponen pembatas dan penggeser tegangan. Hasil simulasi Fallstadt terbukti sangat valid dan mempresentasikan komponen di dunia nyata dengan sangat baik. Sekian presentasi video praktikum dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.